Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi video ini adalah sebagai tindak lanjut workshop pelatihan PPM yang telah dilakukan tadi pagi. Nah, jadi ini step by stepnya, tapi sebelum saya jelaskan, saya coba akan ulangi dulu apa itu quizzes. Nanti juga saya akan buatkan video cara membuat soal dan yang lain-lainnya sampai lengkap ya teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan pendahuluan dulu. Jadi quizzes adalah suatu aplikasi interaktif yang memudahkan guru untuk membantu membuat soal, dan quizzes juga dapat memberikan data dan statistik tentang kinerja dari siswa kita. Nah, hal ini memudahkan guru untuk melacak jawaban siswanya dari mengerjakan soal yang ada di quizzes, dan sebaliknya siswa juga bisa melacak jawaban soal tersebut. Jadi guru bisa mengetahui mana soal yang susah alias tidak bisa dikerjakan oleh siswanya, dan manfaat yang lainnya yaitu dapat mengambil data dan statistik itu bisa diunduh dalam bentuk Excel. Jadi kita bisa mengetahui beberapa desainnya yang menurut saya ini sangat pas jika teman-teman lagi mencari kaos yang simple kemudian pas dengan identitas teman-teman. Contohnya seperti ini, take everyday as a chance to become better Muslim, atau mati bawa bekal apa. Kinerja murid kita itu apakah menurun atau menaik. Nah, itu kelebihannya dari quizzes teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita langsung mulai saja. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tadi sudah mengetahui tadi pagi cara membuat akun quizzes. Nah, buat yang tidak sempat mengikuti atau lupa, jadi silakan saja ini langsung sign up aja. Tapi sebelum sign up, saran saya silakan login dulu ke Gmail. Ini saya sudah login ke Gmail saya. Jadi sign up aja langsung di sini, langsung loading. Nah, di sini nanti ada pilihan yang namanya sign in menggunakan akun Microsoft atau menggunakan Google. Berhubung kita mau mempercepat prosesnya ini, jadi kita akan pilih sign up dengan email Gmail kita. Jadi continue with Google aja. Nah, ini Google saya gunakan untuk meregister akun di sana. Nah, nanti di sini kita akan disuruh memilih, ada pilihan apakah untuk sekolah, ataukah untuk bisnis, ataukah untuk sendiri. Jadi untuk keluarga dan teman-teman. Nah, berhubung kita untuk penggunaannya sekolah, maka kita akan memilih yang ini, teman-teman. Jadi udah agak berubah sedikit penggunaannya. Nah, nanti di antara pilihan ini lagi dibagi lagi, apakah kita ingin login sebagai teacher, apakah kita ingin login sebagai student. Berhubung kita akan membuat soal dan membuat akun, jadi kita harus memilih teacher. Nah, nanti untuk murid kita itu nanti harus memilih yang namanya student ya, atau Ibu Bapak. Kalau sudah, nanti klik aja teacher. Nah, sini langsung terbuka ininya, dashboardnya. Jadi kita sudah berhasil membuat akun sebagai guru atau sebagai teacher. Nanti kita di sini ada namanya keterangan lengkapnya kayak gini. Explore di sini. Settingannya di sini. Nah, di sini kita bisa setting sesuai kita mau kita. Mulai dari email kita, username, bahasanya. Ini kita ubah aja bahasanya sesuai dengan bahasa kita aja biar mudah dipahami. Ini sudah saya ubah ke bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita lupa password, kita bisa ganti password. Kemudian kalau kita mau kurangannya, kalau kita misalnya pindah ke jadi student, itu kita tidak bisa lagi kembali ke akun teacher. Jadi kalau saran saya, kalau ingin membuat akun student, itu buat dua akun yang berbeda. Satu sebagai teacher, satu sebagai student. Nah, sampai batas ini adalah tahap awal untuk membuat akun, untuk menyeting akun profile yang ada di quizzes, teman-teman. Jadi silakan lengkapi saja di sini. Saya balik lagi ke dashboardnya. Nah, sekarang saya ajarkan gimana sih cara membuat quiz yang ada di quizzes, teman-teman. Nah, jadi di sini ada tulisan ini, buat quiz atau buat pelajaran. Berhubung kita akan membuat quiz dengan soal yang kita buat sendiri, makanya kita pilih buat quiz. Karena ini saya baru pertama kali login, jadi kayak gini tampilannya, buat quiz. Nah, nanti kita disuruh memilih ada berapa pelajaran yang sesuai dengan kita. Misalnya masukkan nama kuisnya apa. Misalnya di sini saya akan ambil contoh yang saya ketahuin sebagai contoh aja. Misalnya sistem
ekskresi. Nah, itu pelajarannya yaitu pelajaran pengetahuan alam atau science. Di sini science. Itu pilih next. Nah, di sini akan ada pilihan lagi. Kita dibawa ke menu ini. Nah, kita bisa memilih apakah kita ingin pilihan ganda ataukah kita ingin kosong aja diisi atau yang lainnya. Nah, paling sering itu adalah kita akan menggunakan yang pilihan ganda. Jadi contohnya klik aja pilihan ganda di sini. Nah, di sini kita akan ketik pertanyaan kita di sini. Nanti jawabannya di sini. Nah, seperti itu. Nanti bisa diacu lagi teman ininya dari bukunya itu. Nah, ketik pertanyaan, misalnya sistem. Jadi lebih baik Bapak Ibu juga sudah harus menyiapkan soalnya sebelum membuatnya dalam bentuk kuis pilihan ganda seperti ini. Jadi biar nggak kebingungan mencari ide dalam membuat soalnya. Menghasilkan zat sisa berupa, nah ini pilihannya, masukkan di sini. Misalnya di sini CO. Nah, di sini kan ada yang namanya fungsi ya, teman-teman. Fungsi ini gunanya kalau untuk matematika, misalnya kayak gini, dipilih. Nah, misalnya ini yang pangkat 2 ke atas atau yang X, atau cari yang ke bawah. Nah, ini misalnya ini X gini, jadi CO pakai yang ini, itu 2. Nah, jadi kayak gitu memasukkan. Nah, jadi dia sesuai dengan rumus kimia gitu. Kemudian yang kedua, ini saya buat cepat aja. Misalnya contohnya di sini biar nggak terlalu makan waktu, empedu. Kemudian yang sini misalnya pilihannya urea. Kemudian yang ini sama, balik lagi ke rumus, pilih yang ini. Kemudian O, pilih lagi ini, ke bawah dia O2, masukkan. Nah, jadi langsung O2 seperti ini. Nah, untuk yang pilihan yang ini berarti kita memasukkan gambar. Kalau misalnya memasukkan gambar silakan. Nah, terus di sini kita bisa pilih atur waktunya. Jadi berapa lama murid tersebut bisa memberikan jawaban. Jadi kalau misalnya semakin cepat waktu, berarti mereka harus cepat-cepat memilih. Nah, di sini kan ada tanda centang nih. Jadi berarti pilih jawaban mana yang paling benar. Nah, di pilihan ini sudah pasti jawaban yang paling benar adalah empedu. Nah, karena empedu yang benar, maka di sini harus dicentang yang empedu. Jadi nanti kalau ada yang memilih empedu, nanti dia benar. Tapi kalau dia memilih selain empedu, berarti dia salah. Atau kalau misalnya ada 2 jawaban yang benar, jadi bisa pilih mana yang benar juga. Seperti itu. Tapi karena ini cuma satu jawaban yang benar, nah ini lebih, misalnya ada buat lebih dari 1 jawaban benar, silakan dipilih juga. Nah, kalau sudah benar, tidak ada lagi perubahan yang diinginkan, misalnya kayak gini. Kalau sudah, menyimpan aja. Nah, kita sudah menyelesaikan 1 soal. Kemudian, gimana kalau ingin menambahkan yang kedua? Nah, kalau ingin menambahkan yang kedua sama aja. Jadi tinggal tambahkan yang ini, ada tulisan new question ini. Misalnya, jadi kita pilih new question lagi, pilih pilihan ganda misalnya. Ya, misalnya ini saya buat acak aja untuk mempercepat waktu aja. Misalnya jawabannya C, E, B, A. Ini untuk contoh aja. Misalnya yang benar itu adalah yang ini. Ya, kalau sudah menyimpan. Nah, begitu seterusnya untuk sampai misalnya kalau membuat 10 soal ya diulangi aja. Tinggal membuat new question aja terus sampai nanti kita sudah mendapatkan 10 soal, dan kalau sudah selesai, nanti sudah selesai, ini tinggal disimpan. Menyimpannya di sini. Tapi kalau misalnya ada yang keraguan, misalnya
pada waktu kita memilih jawabannya salah dan pingin diedit, silakan dipilih edit aja. Misalnya kayak gini nih, misalnya kita merasa jawaban yang kita buat itu salah. Jadi kita, atau yang ini misalnya di soal kedua. Nah, kita bisa ganti, copot ininya, tanda centangnya ini, kita ganti ke sini misalnya. Karena saya hanya memilih untuk satu jawaban yang benar saja. Nah, kalau sudah benar jawabannya di sini, tapi kalau untuk bisa lebih dari 2 jawaban ini harus digeser ya ini. Nah, ini kita bisa memilih 2 jawaban yang benar kalau ini digeser. Kalau ini nggak digeser, dia hanya memilih salah satu jawaban yang benar saja. Misalnya jawaban yang benar tadi cuma ada satu jawaban yang ini aja, klik sekali, kemudian kita tekan menyimpan. Oke, dianggap ini sudah selesai untuk cara membuat soal sendiri. Jadi kita buat soal itu dari kita sendiri, bukan dari soal yang ada di situs Quizizz. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, ini kita simpan dulu aja, menyimpan dulu. Kita simpan misalnya, oh ini kalau misalnya pingin Indonesia aja, pilih nilai. Nah, ini maksudnya KG itu kindergarten, jadi dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, SMP kelas 2, SMP kelas 3, kemudian ini SMA 10, 11, 12, jadi kelas 3 SMA dan universitas, bahkan ada universitas juga di sini soalnya ternyata. Dicocokkan kalau misalnya karena kita dari PGSD ya sesuaikan kelas berapa. Misalnya kalau kelas 2 SD ya berarti kelas 2 SD misalnya. Apakah ini publik? Ini terserah kita mau nyetingnya secara publik biar bisa dilihat orang lain atau kita pakai private. Private itu maksudnya hanya kita dan orang lain yang kita kasih link aja yang bisa lihat soal tersebut. Jadi orang lain nggak bisa ngecek soal kita kecuali kita kasih linknya. Tapi kalau publik, kalau dia mencari sistem ekskresi, soal kita tuh juga muncul. Nah, itu silakan dipilih aja. Karena ini buat contoh aja, jadi saya pilih public aja nggak apa-apa, menyimpan. Nah, jadi ini saya anggap kita sudah menyelesaikan 2 soal. Contoh cara membuat sendiri soal-soal yang ada di Quizizz. Nah, sekarang di sini kita bisa mencari mode kuisnya di sini. Nah, ini dia ada tulisan cari kuis. Klik aja di sini. Sistem ekskresi misalnya seperti itu. Nah, di sini udah ada ini yang membuat soal dalam bentuk sistem ekskresi untuk kelas 8, berarti kelas 8 ini kelas 2 SMP. Silakan di filter aja dulu semua kelasnya ini, apakah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita pilih SD aja karena sasarannya SD saja. Kemudian di sini mata pelajarannya pengetahuan alam. Nah, ini kelas 2 SD sudah dapat ini kita soalnya yang ini di sini. Nah, kita bisa langsung pakai soal-soal yang ada di sini untuk kita gunakan untuk kuis kita. Tapi saran saya ini jangan kita ubah data-datanya, teman. Biarkan kita hargai yang membuatnya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan ada untuk kelas 2, kelas TK, ada yang kelas 4, jadi kelas 2. Misalnya ini 25 pertanyaan. 4 pertanyaan kayak gini. Sampai 25 pertanyaan, 10 pertanyaan, 11 slide, dia pakai slide. Kemudian ada yang kelas 1. Kita akan ambil contoh untuk yang ini aja, misalnya second class ini. Kemudian, nah, jadi di sini kita akan coba ambil soal yang ada di sini. Kemudian kita akan salin dan edit. Nah, salin dan edit kita gandakan. Nah, di sini dia ada berapa pertanyaan tuh? Ada 20 pertanyaan. Nah, ini kalau kita pengen cari lagi teleport pertanyaan yang lain. Misalkan ini misalnya yang kita akan ambil tuh kita sesuai dengan kita yang sudah pelajari. Misalnya ini sudah sesuai,
ini sesuai, misalnya ini nggak sesuai misalnya. Jadi kita hapusin yang nggak sesuai dengan pelajaran yang sudah kita berikan. Gitu. Ini kan kita sudah mengganda dari soal-soal yang sudah mereka buat. Jadi kita harus cocokkan dengan materi yang sudah diberikan di sekolah. Nah, ini kita hapus juga. Kita akan kurangi sampai misalnya kita mau ambil 5 soal aja. Cuman ini jangan sering dilakukan kayak gini, jadi kita kayak kurang kreatif, nggak bisa membuat soal. Ini saya kasih contoh, siapa tahu Bapak Ibu itu terdesak atau darurat, misalnya nggak sempat buat soal, ya sebenarnya bisa aja melakukan kayak gini. Cuman hanya lakukan saat darurat aja, bukan menjadi kebiasaan untuk mencomot soal milik orang lain. Lebih baik juga lagi kalau misalnya minta izin dulu sebelum mencomot soalnya. Kayak gini. Kemudian yang ini. Nah, ini sudah dapat 5 soal kita dari soal yang ini. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, ini sudah jadi 5 pertanyaan yang sudah kita buat dari hasil teleport tadi. Nah, untuk melihat cek seluruh kuis kita itu bisa kita cek di sini, kuisku. Nah, jadi kita tadi sudah membuat ya, pakai. Nah, ini yang kita buat soal tadi, buat soal sendiri. Dan ini yang ketiga kita mengedit dari soal yang sudah ada di Quizizz. Nah, di sini kita harus memilih kuis mana yang ingin kita kasihkan dengan siswa kita. Nah, misalnya dari yang sudah Bapak Ibu buat tadi, misalnya akan memberikan kuis yang ini. Kita klik sekali. Nah, kita akan bagikan kuis ini bisa secara langsung atau bisa juga kita memberikannya secara PR, tapi bisa juga kita memberikan sebagai latihan. Jadi itu tergantung dari keinginan teman-teman, keinginan Bapak Ibu. Nah, ini berikan pekerjaan rumah. Kemudian ini klasik kalau misalnya kita ingin secara langsung atau cuman misalnya saya akan kasih contoh untuk misalnya kita akan memberikan kuisnya ini ke siswa. Jadi mulai kuis ini secara langsung klasik seperti itu. Nah, jadi di sini nanti ada pilihan. Kalau tim ini berarti dia mengerjakan soalnya dengan teman-temannya, mungkin 2 atau 3 orang dalam bentuk kelompok. Kalau klasik ya berarti dia sendiri mengerjakannya, atau ujian ya berarti dia bertindak sebagai ujian soalnya. Jadi nanti ini disesuaikan aja modenya, pilihannya ini dengan yang ingin diberikan kepada muridnya. Cuman biasa yang paling banyak itu di mode klasik atau di mode tim. Saran saya untuk mode tim ini jumlahnya 3 aja biar maksimal, nggak kebanyakan. Kemudian kita akan pilih di sini pemilihan advance-nya. Biarkan kayak gini pilihannya, settingannya. Power up, kemudian time-nya apakah pakai waktu fleksibel atau ketat, kita tetapkan waktunya misalnya. Tapi kita harus kalau pakai waktu tuh ya berarti kita harus bayar ya, kita harus jadi akun superload, tapi nggak usah, kita fleksibel aja atau mati. Jadi kita kasih waktu misalnya dia dari 1 jam, dari jam 8 sampai jam 8.30 ya, kayak gitu aja waktunya kita tentuin aja. Jadi kalau sudah stop stop. Tunjukkan papan peringkat kayak gini. Nah, pertanyaan yang redemption ini kita matikan saja. Jadi kalau dia merasa jawabannya salah dan mau pingin ganti ke jawaban yang lain itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Ini artinya. Tapi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu aktifkan,
Jadi kalau misalnya udah 5 soal dia mau kembali ke soal 1, dia soal satunya salah diubah yang benar. Nah, itu bisa kalau kayak gini. Tapi kalau dimatikan gini, jadi dia nggak bisa ubah lagi jawaban yang sudah dia buat. Dan kita pilih acak. Nah, acak ini maksudnya jadi soalnya tuh nggak bakal sama. Misalnya soal 1 di sampingnya itu bisa jadi murid yang diberikan itu dapat soal 2 nomor satunya. Nah, kayak gitu. Di nomor 2-nya soal 5 yang keluar, sedangkan di sampingnya itu soal 2-nya bisa jadi soal nomor 3. Nah, kayak gitu. Ini diacak. Enaknya kalau semakin banyak soal, jadi teman-temannya itu nggak bisa nyontek kanan kiri, karena antara satu anak dengan anak yang lainnya soalnya itu diacak berbeda. Ini kelebihannya Quizizz. Dan yang terakhir, kalau sudah pilih lanjutkan. Nah, yang inilah yang dicatat, kemudian kita share ke murid kita. Nanti dia harus masukkan kode ini untuk login dan mengerjakan soalnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau nanti sudah ada yang bergabung di sini, nanti kita di sini akan bertambah orangnya di sini. Misalnya murid kita itu ada sekitar 10 orang, jadi nanti ada 10 orang login baru kita tekan mulai. Tapi kalau misalnya belum ada yang login, belum ada siswa yang masuk, ini masih tetap 0. Jadi kita bisa secara real time mengawasinya. Jadi kalau nanti sudah 10 orang masuk, siswa itu masuk, kita langsung bisa segera memulainya. Nah, seperti ini saja cara menugaskan siswa mengerjakan soal yang ada di Quizizz. Semoga dengan adanya video ini membantu Bapak Ibu. Jangan takut untuk salah, sering mencoba-coba aplikasi yang ada di Quizizz karena ini sangat mudah. Semakin sering dicoba itu semakin paham. Bisa karena terbiasa. Itu saja yang bisa saya berikan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan berkomentar di kolom bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.